wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, Akhil Karim, Akhil Aziz, Bapak Direktur, kita Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain Magi, itu adalah sahabat kami. Sudah lama kami saling mengenal. Terima kasih, Pak Direktur sudah hadir dalam acara kuliah umum serta para mahasiswa PJJPAI. Hormati Wakil Rektor 2, Dr. Kartini PD. Hormati Ketua Program Studi PJJPAI pada Fakultas Petarbian Keguruan, Bapak Dr. Muhammad Hafid PJPI. Dia baru beberapa hari Pak Direktur yang sebagai Ketua Program. Ya, migrasi dari Palu dia. Oh, dari Palu dari Palu dulunya ya. Dulunya udah lengkap prodi S3 di UIN Palu. Alhamdulillah. Para mahasiswa PJPAI ya, sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dari syukur bila kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya di sekalian. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 ya. Kita dapat melaksanakan silaturahim melalui kegiatan kuliah umum bersama dengan Bapak Direktur Ketika Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya umatnya yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu para mahasiswa PJPAI yang berbahagia, sungguh merupakan suatu anugerah bagi kita bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan secara langsung paparan tentang pendidikan Islam. Ya, sebagai keniscayaan bagi para mahasiswa PA yang mengalami tentang pendidikan Islam. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu selama ini sudah dalam posisi sebagai guru yang mau tidak mau Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan persoalan-persoalan agama kepada siswanya. Itu saja materi-materi yang Bapak sampaikan selama ini kepada siswa madrasah baik madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tentu saja tidak boleh tercerabut dari akarnya. Jadi pendidikan Islam. Kita ini sungguhnya diperintahkan Allah agar menjadi sebuah firqah, satu golongan yang tafaqquh fid din. Atau la tafara min firqatin yatafaqquh fid din wa yudhiru qawman bila tidak raja'. Jadi harus ada sekelompok orang yang memang dia tafaqquh dalam agama, mempelajari agama secara mendalam, yang kemudian itu semua pada akhirnya disampaikan. Yudhiru qawman bila raja'. Ketika Bapak sekalian sudah selesai melalui studi S1 di PJJPAI ini, tanggung jawab lagi di pundak Bapak dan Ibu menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, menyampaikan bagaimana Islam didesain secara modern, bagaimana Islam disampaikan dengan penuh keramahan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan arogansi, tapi dengan moderasi, dengan rahmatan lil alamin. Karena itu kami atas nama pimpinan Fakultas Petarbian Keguruan menyampaikan terima kasih Pak Direktur sudah berkenan hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah dan pasti apa yang akan Bapak sampaikan nanti sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kami di PJJPAI yang semoga ke depan PJJPAI kita ini samping juga segmennya adalah para guru yang sudah notabene mereka mengabdi di madrasah-madrasah. Insyaallah ke depan kami berkeinginan Pak Direktur kira-kira ada mahasiswa di luar itu ya, entah
entah kapan pun tahunnya begitu ya, artinya yang mereka bisa dengan biaya mandiri. Tapi saya percaya bahwa misi awal untuk PJPI adalah segmennya adalah masih pada guru-guru madrasah yang selama ini mereka sudah memberikan pengabdian yang cukup panjang di tempatnya masing-masing. Terima kasih Pak Direktur, Ibu Wakil Rektor, Ketua Prodi yang sudah memfasilitasi kegiatan siang hari yang berbahagia. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu kita dalam PJJ ini, yakni kuliah umum Islamic Education yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Zain SAG MAG. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Yayan Syekh Nurjati Cirebon, tadi sudah berbincang-bincang dengan kita. Saya hormati sahabat saya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Yayan Syekh Nurjati Cirebon telah memberikan sambutan. Saya hormati sahabat saya Bu Warid II, Bu Dr. Haja Kartini. Saya hormati Ketua Prodi Pak Ali Al-Hafidh. Alhamdulillah, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan kawan-kawan PJJ ya. Ada 100 berapa tadi? 150 sekian tadi masuk dalam webinar kita, luar biasa. Dan sungguh kami terima kasih, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saya mendapat kehormatan yang luar biasa pada siang hari ini, hari Jumat, ini Jumat Barokah. Dan tentu pertemuan yang sungguh saya sangat berbahagia, kita apresiasi bahwa dan saya lagi di Cirebon langsung ke studio yang kedap suara ini, dan semoga saja kawan-kawan terus bersemangat, antusiasme untuk belajar pendidikan agama Islam. Saya ingin menukik saja untuk bicara pada bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira tema sederhananya mengenai kaifa nata'amal ma'al Quran. Kira-kira begitu. Saya ambil kutip salah seorang ulama besar, salah seorang ulama besar Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu gurunya Pak Profesor Quraisyhab di Al-Azhar, dan bukan Syekh Al-Ghazali yang Hujatul Islam ya. Jadi ini yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali yang mengarang kitab Kaifa Nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini saya sengaja ada di depan saya ini. Ada Al-Quran ini. Jadi ketika Profesor Fazlur Rahman mengajar tafsir di Chicago University, salah seorang muridnya itu guru saya, Profesor Qadri Azizi, pernah bercerita kepada saya bahwa Profesor Fazlur Rahman meskipun dikenal sebagai Islamic thinkers atau pemikir yang muslim yang sangat terkemuka dunia, tetapi beliau setiap memegang Al-Quran, setiap memegang Al-Quran, beliau memeluk Al-Quran sambil menangis, dan beliau berucap bahwa untung ada mushaf Al-Quran ini dimiliki oleh umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang paling otentik dari kita, dari umat Islam. Tidak ada kitab suci yang bisa dipertanggungjawab secara akademik otentik kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran tersimpan di benak, di hati para penghafal, para hufaz, para penghafal Al-Quran
semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai hari ini. Jadi yang kedua, dari sekian banyak kitab suci, hanya Al-Quran lah yang memiliki manuskrip Mushaf Utsmani yang masih ada sekarang. Ada di Istanbul, Turki, ada di Rusia, kemudian ada di London, masih ada 6 itu ditemukan manuskrip itu. Jadi saya punya Al-Quran yang ditulis berdasarkan mushaf yang 6 itu. Saya dapat hadiah waktu saya ke Turki di Istanbul, dan itu ditulis Al-Quran itu ditulis oleh 120-an profesor Quran di seluruh dunia. Jadi itulah bukti keautentikan Al-Quran, sehingga Profesor Fazlur Rahman mengatakan bahwa kajian-kajian kita tentang Al-Quran tidak lagi berkutat terhadap otentiknya atau tidak otentiknya Al-Quran, tetapi itu sudah harus beranjak menjadi bagaimana kita bisa memahami makna pesan-pesan suci dari Al-Quran itu sendiri. Jadi beliau berbeda dengan Muhammad Arkun. Jadi dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami, Muhammad Arkun itu masih mempertanyakan mengenai Al-Quran. Sama juga dengan Nasir Hamid Buzaid dalam itu bukunya Mafhumun Nas. Jadi kalau Fazlur Rahman, urusan kita hari ini, concern kita adalah bagaimana memahami Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran itu memberikan kira-kira kalau bahasa Pak Quraish Shihab itu bagaimana pesan-pesan Al-Quran itu membumikan pesan-pesan luhur Al-Quran. Itu persoalan kita hari ini. Jadi kalau orientalis kan masih bertanya, tentang apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang masih dipertanyakan lah, Jadi pokoknya kalau kita baca bukunya siapa itu Joshua Sungruh, itu tulisannya Quranic Studies ya. Dia masih mengatakan, berpendapat bahwa di dalam Al-Quran itu masih ada sisa-sisa tradisi Yahudi dan Kristen. Kira-kira begitu. Masih ada pengaruh Yahudi dan Kristen dalam Al-Quran. Karena kita menemukan banyak ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Tapi semua dibantah oleh para pemikir Islam. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bertanya, kaifa nata'amal ma'al Al-Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, pertama saya mengusulkan kepada teman-teman sekalian agar setiap hari teman-teman itu membaca Al-Quran dan lengkap dengan terjemahnya. Jadi satu hari satu ayat dengan terjemahnya. Itu cara kita mencintai. Ayo. Jadi saya berharap teman-teman bisa begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan terjemah Al-Quran yang bagus? Al-Quran itu ada terjemah Al-Quran Kementerian Agama edisi revisi 2019. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, itu di internet sudah ada tuh, Quran in Word. Nah, itu Kementerian Agama. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, para teman-teman guru, semuanya kalau mau khutbah, apalagi sudah mau Ramadan nih. Nah, itu klik aja di Google Quran in Word Kementerian Agama. Nah, cari umpamanya kalau kita baca faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang memudahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu surah Muzammil ayat 20. Kira-kira maksudnya apa itu? Nah, di situ sudah ada semua itu. Al-Quran in Word. Nah, kemudian umpamanya tadi Pak Dekan mengutip ayat falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din. Ya, jadi umpamanya maksudnya itu ta'ifatun yatafaqahu. Itu kan ayatnya terkait dengan
ayat tadi itu kan terkait dengan perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk terjadi, orang Islam itu antusias untuk ke medan perang karena dianggap jihad fisabilillah itu sangat mulia, sehingga orang-orang itu pada meninggalkan Madinah. Nabi waktu itu tidak ikut perang Tabuk, tapi itu orang-orang pada semangat berjihad di jalan Allah dalam artian berperang, dan seakan-akan semua suku pada berangkat ke Tabuk, sehingga turunlah ayat ayat ini. Jadi ayat ini ya bercerita tentang surah At-Taubah ya Pak ya, surah Taubah ayat 122 kayaknya. Bisa dicek di internet itu. Nah, jadi hendaklah janganlah semua orang berangkat semua berperang, kendala ada sekelompok. Taifah itu bisa bermakna 2 atau 3 orang, tiap-tiap suku itu ya liyatafaqahu fiddin, untuk berangkat untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Menurut ya Taubah 122 ya, jadi menurut Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini yang dimaksud dengan fikih itu adalah sesuatu yang sulit dan tersembunyi. Jadi kata liyatafaqahu di situ itu bermakna tafaqquh di situ bermakna bahwa untuk menghasilkan kepakaran. Jadi orang yang ta'ifatun itu yang sekelompok kecil atau 2-3 orang yang setiap suku belajar memperdalam agama itu diharapkan menjadi pakar. Dan seperti Bapak Ibu sekalian ini, jadi belajar PJJ PAI ini ya memang nanti menjadi scholar, menjadi sarjana, dan itu menjadi kebanggaan kita. Jadi memperdalam ilmu, jadi tafaqahu fiddin. Nah, tafaqahu fiddin di situ menurut Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, saya sudah cek ayat itu, ayat tadi itu dalam tafsir Al-Misbah ayat itu jilid 5 itu kira-kira halaman 700 berapa puluh. Nah, yang dimaksud dengan tafaqahu fiddin di situ itu semua ilmu, karena menurut Pak Quraish Al-Quran itu tidak membedakan, tidak dikotomi ilmu, tidak ada pembedaan ilmu umum dan ilmu agama. Kita kan mengenal pembedaan itu ya ketika dulu Imam Ghazali Hujjatul Islam itu mengklasifikasi ilmu, ada namanya al-ulumud diniyah dan ada al-ulumud dunyawiyah. Kira-kira pada masa penjajahan Belanda, Dr. Sokhor gurunya di Indonesia itu betul-betul memisahkan antara agama dan ilmu umum dan bahkan ilmu politik, karena waktu itu Dr. Sokhor gurunya ini adalah penasihat Belanda di bidang pendidikan dan agama di Indonesia, di Nusantara. Nah, dan beliau mengatakan ada hadis yang ketika beliau menyamar sebagai ulama dari Turki di Aceh, ada sebuah hadis yang selalu dikutip waktu itu untuk bukan mengelabui, ya, mempengaruhi ulama-ulama Aceh, dayah-dayah itu agar tidak ikut politik. Beliau mengatakan ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Jadi dunia politik itu adalah bangkai, dan orang yang mencari hidup di dunia politik adalah seperti anjing. Nah, jadi itu cara Dr. Slogrogonya supaya ulama-ulama di Aceh itu tidak mempelajari politik. Nah, itu juga dikotomi ilmu. Sekarang ya di Kementerian Agama ya tidak ada itu dikotomi ilmu. Dulu ulama-ulama kita belajar agama ya semua ilmu dipelajari. Umpamanya ilmu tentang aljabar, matematika. Penemunya kan Abu Musa al-Khawarizmi. Ibnu al-Haisam juga menemukan dan Ibnu Sina ahli kedokteran. Dan jadi dulu itu tidak ada dikotomi ilmu. Dan yang menarik adalah para ulama itu para hufaz, para hafiz. Jadi tidak ada dikotomi ilmu sama sekali. Yang ada di Islam menurut Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah adalah ada namanya al-ilmu al-kasbi. Ilmu itu didapatkan karena usaha. Ya seperti Bapak Ibu sekalian yang sedang kuliah ini namanya ilmu al-kasbi atau al-ilmu al-husuli. Ilmu yang diperoleh
dengan riset, dengan belajar, dengan kuliah. Nah, ini diusahakan. Jadi kira-kira al-ilmul al-kasbi atau ilmu husuli, kalau kita asosiasikan dengan ada ayat dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Nah, itu. Jadi di situ Nabi Musa ilmunya rasional dan didapatkan dengan cara mencari itu accurate knowledge. Nah, sementara yang kedua ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu divine knowledge, ya ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kira-kira dalam tradisi filsafat namanya al-ilmul huduri, ilmu yang dihadirkan. Jadi kalau orang itu bersih hatinya, bersih jiwanya, itu menjadi fakultas jiwanya itu untuk menerima bisikan dari langit. Nah, kira-kira begitu. Teman-teman di Jawa itu paham itu maksud saya. Jadi ilmu itu al-ilmul husuli dari sisi cara memperolehnya, dan ada namanya al-ilmul huduri, ilmu yang divine knowledge. Ya, biasanya itu divine knowledge. Nah, kira-kira kalau ulama besar, ya tiba-tiba ada bisikan kalbu hatinya yang luar biasa, itu bisa memprediksi kejadian-kejadian yang terjadi karena hatinya bersih. Nah, kita hari ini itu termasuk namanya al-ilmu al-husuli atau ilmu kasbi. Kita membaca buku, mendengarkan dosen menerangkan seperti hari ini dengan saya, itu namanya ilmu kasbi atau ilmu husuli. Yang lagi itu jarang ya? Jarang itu ilmu deh. Ini biasanya sufi ya, ulama-ulama ya, Kiai Buntet dulu ya, ulama-ulama besar itu. Ya. Nah, kembali kepada Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita bisa berinteraksi? Kaifa ta'amal ma'al Quran? Jadi saya usulkan adalah supaya kita bisa senantiasa ditemani Al-Quran dan terjemahnya. Ya, minimal terjemah Kementerian Agama. Bapak Ibu sekarang tadi saya sebutkan bahwa Kementerian Agama sudah memasukkan Quran in Word itu di Google, dan Bapak Ibu bisa akses anytime, anywhere, dan gratis. Yang kedua, ya mohon kalau kita standar Indonesia, bahasa Indonesia, saya mengusulkan tafsir Al-Misbah Pak Quraish Shihab. Itulah dari sekian banyak terjemah yang paling menarik dibaca dan mendekati kebenaran, itu adalah tafsir Al-Misbah. Bapak Ibu juga tidak usah membeli yang mungkin, tapi di Google sudah ada juga tuh. Ya, tafsir Al-Misbah selalu ada catatan-catatan. Kalau bahasa Inggris ya ada terjemah Muhammad Pickthall, nah, itu bagus sekali, itu bisa dibaca kalau bahasa Inggris. Kemudian yang kedua The Holy Quran. Nah, The Holy Quran ini ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali. Cuma ada catatannya, Abdullah Yusuf Ali ini adalah Ahmadiyah dari sisi paham keagamaannya. Jadi ketika membahas Quran surah Al-Ahzab ayat 37, maka Muhammadun aba hadim murijalikum walakin Rasulullah khataman nabi. Khataman nabi itu bukan nabi terakhir menurut beliau, tapi stempel nabi. Khatam itu, khatam dengan khatim beda. Khatim itu nabi terakhir, kalau khatam itu bisa bermakna stempel. Jadi umpamanya gini, kalau ada surat yang dikirim, surat dari Jakarta ke Cirebon, itu begitu nyampe, itu ada stempelnya. Itu namanya khatam. Ya gitu ya Bu ya. Nah, dulu kalau masanya Pak Parihin itu kan masih nyurat-nyurat itu, jadi begitu nyampe, saya kan perantau ya, jadi waktu kuliah, jadi ada wesel dan sebagainya, begitu wesel tiba di tujuan kita itu ada stempel, itu namanya khatam. Jadi Nabi menurut dia stempel kenabian, bukan khatim. Nah, itu menurut tafsir Al-Quran. Hati-hati. Tapi saya menginginkan teman-teman yang bahasa Inggris itu Muhammad Pickthall. Muhammad Pickthall ini hebat, seorang mu'allaf, dia menulis terjemah Al-Quran yang sangat bagus. Jadi, dan Fazlur Rahman merekomendasikan itu, kalau Nukholis Majid merekomendasikan The Holy Quran. Saya dua-duanya, semuanya saya pakai di Kementerian Agama, saya pakai Pak Quraish Shihab, saya pakai Muhammad Pickthall, kemudian saya pakai juga The Holy Quran. Tapi khusus untuk Al-Ahzab ayat 37 saya tidak pakai The Holy Quran Abdullah Yusuf Ali. Nah, itu. Jadi minimal
itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, supaya kita selalu dekat Al-Quran. Buya Hamka, salah seorang ulama besar, penulis tafsir Al-Azhar. Jadi konon kabarnya beliau itu di kamarnya kalau tidur di bagian kepalanya itu ada Al-Quran. Jadi beliau selalu dekat dengan Al-Quran dalam arti yang fakta. Yang kedua, Bapak sekalian, saya ingin mengutip Profesor Farid Ishaq. Ya, beliau pernah menulis buku The Quran a Short Introduction. Jadi beliau itu menulis tentang catatan-catatan mengenai Al-Quran. Farid Ishaq ini adalah murid Profesor Fazlur Rahman juga. Beliau sepertinya dia pernah mengatakan bahwa pembaca Al-Quran itu ada 3 kategori. Kategori pertama artinya orang yang membaca Quran itu ada 3 kelompok. Nanti teman-teman sekalian mengelompokkan dirinya sendiri. Kira-kira saya ini di mana letaknya? Nah, satu ada namanya the uncritical lover. Orang mencintai Quran setulus-tulusnya meskipun dia tidak kritis terhadap Al-Quran. Jadi seperti ya orang tua kita di kampung. Jadi umpamanya sambil memasak nasi itu baca Quran gitu. Ya dia baca saja majelis taklim, ada malapetaka, bala, ada corona akan dihindarkan, baca Yasin, baca itu. Dia juga tidak peduli dengan terjemahnya. Yang penting dia baca bahwa setiap huruf Al-Quran pasti berkah, ada kemujizatan. Jadi ini namanya uncritical lover. Orang yang mencintai Quran tapi tidak berusaha untuk ini. Tapi intinya adalah dia baca saja apapun dari Al-Quran. Karena ini adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, itu pasti ada keberkahannya. Dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui makna-makna atau pesan-pesan di balik Quran. Dia hanya ya kira-kira baca Quran itu keberkahan. Ini namanya kelompok uncritical lover. Mencintai Al-Quran ya meskipun dia tidak kritis terhadap Al-Quran. Jadi ya orang yang membaca ayat-ayat tertentu agar terhindar dari, waktu saya kecil begitu Pak. Jadi umpamanya kalau kita lewat rumah seseorang, di rumah itu ada anjing galak, disuruh kita baca Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Supaya mulutnya katanya itu. Ini tidak ada kaitannya sungguhnya Pak. Ayat itu sama sekali tidak ada kaitan dengan anjing Pak. Nah itu kan metaforis Al-Quran. Orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta, maksudnya itu ya buta hatinya, sudah tuli, tidak mendengarkan kebenaran, fahum la yarji'un. Orang seperti itu tidak bisa kembali kepada kebenaran. Tidak ada kaitannya dengan anjing menggonggong itu ya. Jadi tapi itulah dianggap jimat orang tua kita dulu. Pokoknya juga pawang hujan. Ya. Jadi hujan itu konon kabarnya bisa ditahan itu. Lalu mencarilah ayat Al-Quran surah Al-Mu'min itu, ayat 12 itu. Ayat yang semua harakatnya di atas, tidak ada harakat di bawah. Tidak ada kasrahnya itu. Ya. Jadi jadi gitu. Jadi ayat itu dibaca untuk menahan hujan. Padahal ayat itu terkait dengan penciptaan manusia. Ya itu pada sana. Ya itu ya ayat tentang itu penciptaan manusia. Jadi apa? Ya, itulah cara orang untuk memahami Al-Quran, mencintai uncritical love. Itu kelompok pertama. Saya tidak tahu nanti kita pada posisi mana melihat seperti itu. Tetapi
Tapi intinya memang ya ada juga perilaku orang-orang kita, tapi ini mulia ya. Jadi di sudut-sudut rumahnya atau di kantornya selalu ayat-ayat tertentu yang ditulis di figura kaligrafi. Namanya Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar, karena diyakini bahwa ya itu akan memberi keselamatan. Atau di rumah kita ada potongan ayat kursi ya, dipasang di dinding-dinding tertentu atau dinding tamu itu dengan kaligrafi yang sangat indah dan sebagainya. Di masjid juga biasa begitu, musola, di kantor-kantor itulah cara orang itu termasuk uncritical lover. Dia mencintai Quran. Meskipun kalau kita tanya apa bacanya itu, dia belum tentu tahu itu bacanya. Kelompok kedua namanya the scholarly lover, yaitu mencintai sambil menafsirkan makna Al-Quran. Saya pikir teman-teman yang ikut mahasiswa sekarang ini mungkin termasuk scholarly lover. Dia sarjana dan dia berusaha untuk, ini para ulama tafsir sesungguhnya, ya, seperti Buya Hamka, kemudian Profesor Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya, kemudian Al-Mizan, Muhammad Hussein At-Tabatabai, Muhammad Asad yang nulis buku The Masjid of the Quran, Abdullah Yusuf Ali yang saya jelaskan tadi Ahli Quran, Syekh Muhammad Abdu dengan tafsir Al-Quran Azim, tafsir Al-Manar, Asyuti dengan tafsir Jalalain dan sebagainya. Ini namanya scholarly lover. Dia adalah mencintai Quran sekaligus sarjana. Nah, yang ketiga ada namanya the critical lover. Dia mencintai Quran sampai sangat kritis terhadap Al-Quran. Nah, ini kelompok ketiga ini adalah mereka yang berusaha memahami Al-Quran dengan mengikutsertakan linguistik, antropologi, sosiologi, hermeneutik, dan filsafat. Kira-kira tokoh seperti ini adalah seperti Profesor Nasir Hamid Abu Zaid, Muhammad Arakun, Hasan Hanafi. Ya, mereka ini ya termasuk the critical lover. Dia mencintai Al-Quran tetapi sambil tetap kritis terhadap Al-Quran, termasuk Fazlur Rahman. Teman-teman sekalian, saya hormati, semoga saja kita salah satu dari 3 kelompok tadi itu, dan kita adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mengambil keberkahan Al-Quran ini, dan saya berharap teman-teman terus meningkat kecintaannya terhadap Al-Quran ini. Saya pikir itu pengantar saya, dan mungkin ada tanya jawab. Dengan senang hati saya menerima. Semoga teman-teman sekalian, kita semua mendapatkan hidayah, ma'unah, petunjuk dari Al-Quran yang mulia ini. Demikian, Allahumma fil awqam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Pak Direktur, selanjutnya kita close ya untuk Pak Direktur. Dan tentunya sahabat-sahabat guru bisa memberikan emoji tepuk tangan di masing-masing handphonenya ya. Selanjutnya kita akan tanya jawab, dan kita akan bagi 2 session. Session pertama 3 penanya, dan session kedua adalah 3 penanya. Dipersilahkan. Ya, Pak. Dipersilahkan. Saya Agus. Siapa yang mau bertanya? Saya. Halo, Pak. Saya, Pak, mau bertanya. Anda dari Bapak Ibu Guru? Ya, perkenalan enggak apa-apa. Ya. Ya, saya mau bertanya. Boleh perkenalan? Ya, perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak Dr. Zain ini sangat luar biasa. Tentunya slogan tadi, Bapak Ibu mau memilih hidup bersama Al-Quran atau bersama Al-Quran kita hidup ini.
Jadi dua kalimat ini sangat luar biasa dan memiliki makna yang berbeda ini, levelingnya ini ya. Hidup bersama Quran atau bersama Quran kita hidup. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Perkenalan dulu ya. Oke, Mas Agus. Oh iya. Ya Pak. Pak Agus dari Sulsel, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sulawesi Selatan, ada di Makassar kalau tidak salah, ada dari Sulawesi Tengah juga. Selain itu ada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Silakan. Ya, sama. Ya, Langsung buka mute-nya. Pak siapa ini? sudah Pak, sudah. Tidak begitu. Oh, silakan. Sudah kedengaran Yang Pak? angkat tangan silakan. Langsung Ya. buka suaranya. Mute-nya buka. Ya, sudah Pak. Sudah saya buka ini. Dan sudah perkenalkan diri ya. Dari mana, nama, dan lain. Ya. Silakan Pak Agus. Iya, iya. Ini banyak yang akan bertanya ini. Iya Pak, ya, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mute-nya Kedengaran Pak Pak, Agus. langsung Pak. Ini masih Bukan dari host itu. Ya. Bukan dari host. tidak. Biasanya langsung buka. Masing-masing mereka Ya. Assalamualaikum. Atau Pak Agus ini ada sedikit kendala ya. Mungkin yang lainnya, silakan. Yang lain. Oke. Bisa nggak dibantu dari host langsung dibuka itu? Silakan Mas Azwar bisa dibantu. Boleh Pak Zamzam, Pak Zamzim, Jawa Tengah. Silakan. Kalau belum bisa boleh via chat ya. Via chat silakan. Kalau terkendala, nah ini silakan. Dari Pak siapa? Ini ada Pak Imam Nugraha yang sudah ini, Ibu Cucu, lalu Ibu Nelly, Pak Irfan, Pak Agus, Pak Fatoni. Banyak yang mau bertanya. Silakan boleh Pak Musyarohan. Coba Pak Musyarohan. Atau Pak Ahmad Zaki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Perkenalkan ya. nama saya Ahmad Zaki. Ya, silakan Pak. Ya, nama saya Ahmad Zaki dari Tangerang, Banten. Ya. Tugas di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Silakan pertanyaan Pak. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Al-Quran itu bisa membumi atau masuk ke dalam hati kita sehingga kita benar-benar menghayati dan bisa mengamalkan Al-Quran itu sebagai sebagai tujuan hidup kita, gitu Pak. Bagaimana caranya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zaki dari Banten, tapi tugasnya di DKI ya. DKI. Oke, selanjutnya silakan Pak Irfan. Ada Pak Irfan? Atau yang lain silakan langsung buka selanjutnya. Ibu siapa ini? Silakan. Sambil menunggu yang lain ini Pak Direktur, karena ini mungkin terkendala jaringan teman-teman di daerah, mungkin boleh dijawab dulu dan diberi pencerahan bagi mahasiswa kita. Nah, untuk itu dipersilakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Ya. Jadi satu hari ya, Imam Ahmad kalau saya tidak keliru. Jadi hati itu seperti gelas ya. Kalau lama tidak dibersihkan, itu bisa sama dengan besi ya. Besi kalau keris yang jarang itu juga akan karatan. Nah, kalau bagaimana cara mencuci hati? Itu dengan qiraatul Quran. Jadi itu perumpamaan ulama-ulama kita. Pernah juga ada sebuah pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana caranya bercakap-cakap dengan Allah, Tuhan. Jadi dijawablah bahwa dengan membaca Al-Quran, kamu paham atau tidak paham sama saja. Jadi artinya bagi saya, jadi ada pengalaman saya, ada teman namanya Profesor Syahrudin. Beliau itu sewaktu di kuliah di MIT Massachusetts, Amerika, selalu setiap hari membaca Al-Quran satu ayat selama 6 bulan. Satu ayat itu dimengerti terjemahnya. Dan ternyata, kata beliau, 6 bulan kemudian itu terjadi perubahan mendasar pada dirinya. Jadi teman-teman sekalian bisa melakukan hal yang sama. Tapi itu rutin ya. Jadi coba ambil Al-Quran terjemah Kementerian Agama atau apapun ya, setiap hari baca dulu. Makanya hari ini basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Cek terjemahnya itu. Bismillah itu kan biasanya diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir basmalah itu ya terkadang orang sampai di situ. Tapi sebetulnya bismi dengan menyebut nama Allah itu terjemahnya. Tapi tafsirnya menurut Nurkhalis Majid, bismillah itu atas nama Allah. Jadi seperti Bung Soekarno dan Bung Hatta ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, sampai singkat-singkatnya itu di bawah beliau mengucapkan atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalau kita membaca bismillah dengan cara biasa, maka mungkin pengaruhnya tidak banyak, tidak besar terhadap kehidupan kita. Tetapi dengan mengerti makna basmalah atas nama Allah. Jadi kalau kita umpamanya menandatangani MOU, Mutual of Understanding, perjanjian kerjasama, apakah bisnis atau yang lain. Kalau kita menandatangani berkas itu dengan membaca basmalah,
dengan pemahaman atas nama Allah, itu pasti tidak ada korupsinya MOU itu. Karena kita ini tidak main-main. Ini persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga kalau kita menikah itu kan harus basmalah juga tuh. Nah, jadi tidak sekedar basmalah, tapi atas nama Allah aku menikah dengan si fulanah binti fulan. Nah gitu Pak. Bapak-bapak kan sudah pernah menikah saya lihat. jadi memahami basmalah seperti itu. Nah, kemudian ayat mungkin besok mulai lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Besoknya lagi ar-rahmani ar-rahim. Terus menerus. Nah, kata beliau Profesor Syahrudin kawan. Ya, senior saya sudah meninggal orangnya. Ketika beliau 6 bulan berturut-turut melakukan itu, menurut beliau terjadi sesuatu perubahan yang sangat mendasar dalam dirinya. Jadi tentu Pak Zaki orang beda-beda ya pengalaman spiritual dalam hal itu. Tetapi inti yang saya sampaikan adalah Al-Quran selalu kita letakkan sebagai hudal linnas. Bahkan kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 itu alif lam bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi secara universal Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Jadi manusia apapun itu bisa mengambil pesan-pesan Al-Quran. Bahkan menurut Pak Quraisy, Al-Quran itu sebagai ma'idah, sebagai hidangan. Setiap orang bisa mengambil manfaat dari hidangan Al-Quran itu. Seperti kalau kita masuk di warung Padang, atau kalau di Cirebon itu nasi jamblang itu, semua disiapkan di situ. Ada yang makan cumi, ada yang makan telur, ada yang makan tempe, ada yang tahu, dan sebagainya. Disiapin banyak menu-menu sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Jadi sama juga dengan Al-Quran. Setiap orang, kalau seorang ekonom, ya tentu mungkin dia lebih senang membaca ayat-ayat ekonomi, atau ya dia bisa meninjau dari sisi ekonom. Kalau kita sebagai muslim, ya tentu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kita membaca ayat, mengambil ayat ya yang mudah. Ya. Jadi surah Al-Ikhlas saja itu, Qulullah itu tinggi sekali maknanya, itu hanya 3 ayat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Zaki dan teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Cara kita berinteraksi dengan Quran itu sesuai dengan cara masing-masing. Kalau umpamanya saya, ya kalau saya memang kemana-mana insya Allah bawa Al-Quran. Jadi karena saya percaya Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah, dan mengandung mukjizat. Saya bawa secara fisik, ya, baik secara virtual maupun secara fisik. Tiap saya datang ke sebuah negara, dan negara itu kebetulan menjual Al-Quran, pasti saya beli. Karena menurut saya, ya itulah keberkahan yang luar biasa. Jadi saya kalau kemana-mana itu, ya pasti yang pertama saya kali cari, apakah di daerah itu, apakah di kampung itu, apakah di negara itu, ada orang yang menjual Al-Quran. Dan pasti saya beli. Terkadang juga kalau di toko-toko buku, kalau di luar negeri, terkadang kita membeli karena Al-Quran itu ditindis oleh buku-buku lain. Jadi sungguhnya Al-Quran terjemah itu sudah punya saya. Tetapi karena posisi ya orang barat kan begitu Pak. Jadi Al-Quran seperti buku ilmiah saja kan. Jadi ditumpuk-tumpuk di situ. Nah di situ karena saya sebagai muslim, ya bagi saya kan Al-Quran nggak boleh ada yang numpuk-numpuk. Saya ambil itu Quran, saya beli. Karena supaya tidak ditumpuk-tumpuk saja. Nah kira-kira itu kan Pak Zaki beda-beda pemahaman seseorang, tapi pengalaman saya pribadi, personal,
seperti itu. Jadi terkadang kita beli Al-Quran terjemah bahasa Inggris bukan karena kita tidak punya, hanya karena posisi Al-Quran terjemah itu lagi ada di atasnya. Kalau kita kan keyakinan kita Al-Quran tidak boleh ada yang numpuk-numpuk di atasnya. Tapi intinya adalah bagaimana cara itu adalah bagaimana kita sebagai scholarly lover kita mencintai Al-Quran sebagaimana para sarjana Quran mencintai Al-Quran. Jadi selalu ada antusiasme, semangat, spirit, keinginan, kehendak yang tinggi untuk selalu mencari makna-makna itu sendiri lewat yang paling gampang itu terjemah Al-Quran, sederhana. Terjemah Al-Quran juga banyak. Waktu saya kepala pusat litbang dan lektur, ya waktu itu terjemah Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa daerah. Ada bahasa Sunda, ya. Waktu saya kepala pusat itu bahasa Sunda sudah ada, Pak. Kementerian Agama sudah menterjemahkan Al-Quran bahasa Sunda, bahasa Jawa Banyumas, bahasa Dayak, Pulau Mangundo, Bugis, Makassar, Toraja, kemudian Palembang, ya, bahasa Rejang Lebong, sudah Bengkulu itu, kemudian Banda Aceh, sudah ada 22 bahasa Bali, bahasa Sasak, ya, sudah semua kita terjemahkan. Jadi orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia pun bisa mengerti Al-Quran. Ini Pak ya, ini lagi azan. Oke, kita break dulu ya, sambil teman-teman nanti yang mau bertanya, ini ada Pak Eko Setio ya, Pak Musyaroan, Pak Agus, Pak Zamzim, Ibu Nelly atau Ibu Cucu Widiowati. Kita break 2 menit ya. Dari Lombok ini Pak Zulkarnain. Oke, ya. Kita lanjut ya Pak Direktur ya. Oke, silakan Pak Zulkarnain dari Lombok Utara. Ini beliau sudah ready ya. Baru setelah itu Pak Musyaroan. Silakan Pak Zulkarnain. Ini mereka kan dapat kuota PJJ. Dapat kuota 900.000. Silakan Pak Zulkarnain. Masih terkendala sinyal. Kalau tidak Pak Musyaroan, ini sudah sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua yang saya hormati, saya yang mau tanyakan tadi itu masalah ketika Pak Zain itu menerangkan tentang masalah dia dapat ini dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy itu ya dapat itu diterang dalam tafsir Al-Misbah itu kan mengatakan bahwa dikotomi ilmu gitu. Tidak ada dikotomi ilmu, padahal pada keterangan kitab klasik dalam seperti hanya kita taklim muta'alim itu hanya itu ke ulumuddin itu ilmu agama, tidak ilmu. Yang saya tanyakan
apa istihad dari Syekhul Syihab yang membuktikan bahwa tafsir dari ayat tersebut itu terjemahannya menurut siapa tadi itu atas ya, atas nama Ya. Oke, terima kasih Pak Zamzim. Selanjutnya Pak Zulkarnain. Ini tadi suaranya sudah masuk. Silakan atau yang lain. Kalau belum ada mungkin dua dulu Pak Direktur. Ini tentang dikotomi dan non dikotomi atau tidak ada dikotomi. Ya. Monggo. Jadi memang Pak Quraisy menafsirkan begitu. Jadi makna ya tafaqahu fiddin itu bukan hanya ilmu agama. Jadi beliau itu mengatakan bahwa Al-Quran tidak mengenal dikotomi ilmu. Jadi ya pada masa Islam ya Renaissance mulai dari Nabi SAW sampai ke abad 15 itu tidak ada dikotomi ilmu, tidak ada sama sekali. Jadi ulama-ulama itu ya semua mempelajari semua ilmu. Jadi kalau kita baca bukunya Cass Robinson dalam bukunya A History of Islamic Civilization, di situ beliau menjelaskan bagaimana kemajuan Islam pada abad 78 sampai 15, ada 1000 tahun pertama itu, dan di situ sama sekali tidak dikenal dikotomi ilmu. Jadi tokoh-tokoh waktu itu tidak mengenal dikotomi. Makanya kan lahir namanya ilmu aljabar oleh Abu Musa al-Khwarizmi, itu penemu angka nol, dan itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, karena angka-angka atau nomor Romawi itu sangat sulit dan tidak kompatibel dengan sains. Karena kalau menulis katakanlah 1 triliun itu dengan angka Romawi itu bisa 1 kilometer panjangnya, Pak. Tapi dengan ditemukannya angka 0, maka itu menjadi itu. Algoritma, ya. Algoritma itu kan bahasa Inggrisnya itu algoritma, bahasa Arabnya al-Khwarizmi. Jadi ya itulah beliau itu ahli matematika. Ibnu Rushd itu beliau ya sebagai fuqaha menulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid 2 jilid. Beliau sebagai seorang ulama filsafat, filosof, dia juga menulis buku Tahafut yang menentang mengkanter Imam Ghazali. Dan dalam kitabnya itu beliau menulis tentang pentingnya hukum kausalitas, sebab akibat, dan itu menjadi awal sains, karena dalam sains itu ada sebab akibat. Jadi saya pikir ulama-ulama ini luar biasa. Beliau seorang filosof, beliau juga seorang fuqaha. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya seorang fuqaha, dan dia melahirkan ulama besar seperti Abu Yusuf yang menulis kitab Al-Kharaj tentang perpajakan. Abu Hanifah sendiri adalah ditulis oleh tarikh Baghdad sebagai pemenang tender ketika waduk di Baghdad itu dimenangkan. Jadi beliau itu pemenang tender, Pak. Jadi bukan hanya seorang ulama fikih, tapi dia adalah ulama besar dari sisi itu. Dan disebutkan juga bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah ulama yang juga memiliki toko tekstil yang sangat hebat di Baghdad waktu itu. Jadi dan beliau juga memberi beasiswa kepada santri-santrinya. Jadi bukan santri yang bayar Abu Hanifah yang bayar santrinya. Jadi termasuk itu Abu Yusuf itu yang sangat terkenal. Jadi dia orang miskin, kalau diambil oleh Abu Hanifah menjadi mulia dan dikasih beasiswa untuk belajar. Nah,
Jadi ulama-ulama besar yang saya sebutkan itu tidak mengenal ini. Jadi konon kabarnya juga Imam Syafi'i, ya ini juga masih di ini. Imam Syafi'i dalam ketika beliau menulis kitab Ar-Risalah sebagai tonggak usul fikih, itu beliau juga belajar bukan terpengaruh, mengerti filsafat Aristoteles. Jadi ada, kalau kita belajar filsafat ada mayor, minor, macam-macam itu, ada kias dan sebagainya, itu juga dari logika Aristoteles. Jadi ulama-ulama kita tuh hebat-hebat. Ibnu Taimiyah namanya ketika menulis kitab Ar-Radd 'ala Mantiqiyin, menolak filsafat, itu sebelumnya juga beliau belajar filsafat. Sama dengan Imam Ghazali, ya, mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan Al-Muqidh min ad-Dhalal, bebas dari kesesatan. Beliau juga menulis kitab Mi'yarul Ilmi. Jadi di situ bicara tentang logika. Kemudian beliau juga menulis kitab Tahafutul Falasifah. Jadi beliau itu seorang fuqaha, seorang filosof, dan juga seorang sufi. Jadi tidak mengenal dikotomi ilmu. Itulah ulama-ulama besar kita dahulu itu. Sama dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna, ya beliau memang dikenal seorang dokter. Ya, beliau hebat sekali. Bahkan bukunya itu yang satu kan kitab Asy-Syifa. Beliau juga nulis kitab Al-Qanun fi Tibbi, The Canon of Medicine. Itu ada berapa ratus halaman itu. Kemudian beliau juga seorang sufi. Jadi tidak sekedar seorang dokter biasa, tetapi beliau juga seorang sufi. Dan beliau juga dalam metode pengobatannya memperkenalkan psikoterapi. Jadi luar biasa, ulama kita ini tidak mengenal dikotomi ini. Jadi inti yang saya sampaikan bahwa peradaban Islam yang berkembang pada 1000 tahun pertama itu maju karena ulama kita tidak mendikotomikan ilmu. Tidak, dan semua ulama-ulama kita itu memang memiliki antusiasme yang luar passion di dalam mencari ilmu pengetahuan. Saya berikan contoh kalau kita membaca kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilm, bagaimana ulama kita itu melancong, melakukan perjalanan panjang untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan. Konon kabarnya Imam Bukhari meninggalkan Bukhara, kampungnya itu, baru ke Hijaz, Mekah, Madinah untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu melewati banyak sekali negara. Kemudian Imam Bukhari juga konon kabarnya itu memiliki 1.800 guru. Itulah kecintaan ulama kita terhadap ilmu pengetahuan. Al-Zamakhsyari, ya meskipun beliau seorang Mu'tazilah yang menulis kitab Al-Kasyaf tentang tafsir Quran itu, ya beliau juga meninggalkan kampungnya. Setelah itu di tengah jalan kena salju dan akhirnya kakinya kena borok, ya biasanya kalau kita lama di atas salju itu kaki bisa ini, dan akhirnya diamputasi. Jadi dan karena diamputasi kakinya, lalu beliau minta ijazah amputasinya. Jadi jangan sampai orang mengira bahwa dia pernah mencuri atau jadi beliau itu punya ijazah, bukan hanya punya syahadah persaksian kepala-kepala suku, bukan hanya persaksian terhadap ilmunya, tetapi karena kakinya dipotong, itu juga ada saksinya. Jadi ada syahadahnya. Jadi setiap beliau ini sertifikat kakinya pernah dipotong. Jadi itulah ulama kita luar biasa dan tidak dikotomi ilmu pengetahuan. Kalaupun terpaksa kita mengkategorisasi, pernah saya membaca bukunya Syekh Muhammad Iqbal bahwa al-ilmu ilmani, ilmul abdani wa ilmul adyani. Kalaupun kita terpaksa mengklasifikasi ilmu, tapi bukan dikotomi. Jadi pada masa-masa itu ilmu memang terbagi dua. Ada ilmu kedokteran dan ada ilmu agama. Ya, tadi ada ta'limul muta'allim tadi itu. Jadi intinya begitu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita mau maju, peradaban mau maju, ya kita harus sains. Seperti Profesor Nizal Ghazzoum, jadi
beliau menulis buku khusus untuk ini, dan beliau mengatakan banyak orang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tapi dia tidak membaca ayat-ayat sains.